Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Hendy, nanti mungkin terakhir Pak Heri karena akan menggunakan waktu lebih banyak. Silakan Mas Hendy. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, Der, Suster, pada maaf, suara saya sudah terdengar ya? Sangat jelas, Mas. Ya, Oke. Pada kesempatan diklat serta FGD dan pemetaan yang sudah Bapak Ibu gali dari awal kita dulu ya, mungkin 30 hari lebih. Bahkan ini kita akan memetakan juga dari tim program organisasi penggerak SMP YPL ini, yang jenjang SMP, akan memetakan Bapak Ibu dan akhirnya tentang tadi yang mengerucutkan pertanyaan Pak Damar tadi ya. Pasti Bapak, Ibu, kepala sekolah, serta instruktur ini, yuk nanti sumber daya manusia kita. Terus bagaimana model proyek ini kita tanamkan, karena yang selama ini kemungkinan besar kita masih stuck diam dalam disipliner. Jadi guru matematika mulang matematika ya untuk jam pelajaran matematika. Tetapi dengan galian yang sudah Bapak, Ibu, Suster temukan dalam naskah akademik dan naskah kurikulum, lalu kita menggali kemarin ya dalam draft naskah kurikulum yang sudah Bapak, Ibu temukan, ada project based learning, project based teaching, project based living. Lalu bagaimana model-model pendekatannya, ada yang menggunakan metode project based learning, lalu game based learning, itu juga problem solving, itu kan model-model pendekatan. Tetapi esensinya adalah kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan semakin mendekatkan pengalaman belajar siswa kita, termasuk pengalaman belajar guru, dengan kehidupan nyata. Dan inilah esensi dari critical thinking maupun computational thinking. Jadi esensinya bukan semata-mata digital, tapi mendekatkan pengalaman belajar, mengajar, guru mengajar, murid belajar, guru belajar, murid mengajar. Kan sekarang dinamikanya bergerak seperti itu. Pada konteks kehidupan dan personality guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Nah, bagaimana itu nantinya kita tawarkan dalam program organisasi penggerak ini? Kami mencoba mendesain ya model implementasi POP yang SMP di YPL ini. Di sini kita sudah sampai sini, ya fokus di sini, yayasan, fasilitator, pengurus yayasan, kepala sekolah, instruktur, guru kita libatkan ketika IHT besok dan kuliah umum tentang bagaimana kurikulum berdasarkan core value. Lalu yang kedua, bagaimana pendekatan sikap yang kita lakukan selama ini, kita pelajari selama ini, serta yang ketiga, bagaimana nilai-nilai dari kebudayaan atau kearifan-kearifan lokal itu kita tanamkan secara senyap dan diam-diam sampai mendarah daging kepada guru, kepada kita pribadi, maupun nanti akhirnya kepada siswa. Jadi tahun 2022 kita akan fokus ke sini Bapak Ibu. Tentu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga kita sudah juga akan melibatkan ini. Tetapi fokus-fokusnya berbeda-beda. Tahun pertama kita fokus di sini,
karena membuka cakrawala atau paradigma baru begitu ya, kalau dalam bahasa yang tren sekarang beberapa hari ini, paradigma baru dalam pendidikan atau pemulihan pendidikan. Ya, pemulihan pendidikan tentunya digawangi oleh para pemangku kepentingan, misalnya stakeholder, yayasan, dan lain-lain, kepala sekolah, masyarakat, orang tua, dan semua kita sudah petakan, Bapak, Ibu, Suster, dalam kajian-kajian karya ilmiah kita atau naskah akademik kita. Nah, tahun kedua kita akan menggarap ini, fokus di sini. Oke, jadi tenang saja, Pak Damar. Kami juga dalam FGD ini dalam proses akan mengamati pemetaan sekolah-sekolah intervensi yang yang kita amati berdasarkan keunggulan sekolah. Keunggulan sekolah dipetakan dalam unsur dimensi masyarakat, lalu keunggulan-keunggulan tertentu misalnya, ekstra-ekstra tertentu, dan 7 unsur kebudayaan Kunchara Ningrat itu berbicara apa pada masing-masing sekolah, itu grand design kami. Lalu pemetaan sumber daya manusia, guru dan tenaga kependidikan, tentu yang di sekolah-sekolah misalnya di Jawa akan berbeda dengan yang di Sumatera, lalu akan berbeda pula dengan yang di Manado, Makassar, Kalimantan, seperti itu. Jadi ini akan sangat beragam nantinya. Jadi model programnya besok, dari model program Luber ini akan menjadi beberapa turunan untuk diklat berdasarkan keunggulan-keunggulan di masing-masing sekolah. Lalu yang kedua adalah pemetaan sarana prasarana atau struktur infrastruktur. Ya, tentunya yang MM akan berbeda dengan yang Magelang misalnya, Muntilan misalnya. Lalu di tempat mana akan berbeda dengan yang mana gitu. Pastinya akan berbeda-beda. Dan bagaimana kita menjaga konsistensi keunggulan sekolah masing-masing. Tentu kita tidak bisa menuntut, ya. Tentu kita tidak bisa menuntut. Misalnya di pedalaman mana gitu, yang daerah 3T gitu. Menuntut kita akan mengadakan teknologi informasi digital tentang LMS, Learning Management System. Platformnya ini, ya kan tidak bisa digunakan gitu. Ya, eman-eman adanya sekolah ketika tidak bisa membumi dan berbicara pada masyarakat sekitar. Ya, kita juga memetakan itu dari 144. Oleh karenanya, kami membutuhkan naskah akademik Bapak Ibu semuanya. Nanti Pak Adi, koordinator implementasi program, akan bersama-sama dengan tim programasi untuk memetakan ini. Sehingga tahun 2002, ketika kita mengintervensi guru, benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan apa yang diharapkan oleh guru dan tenaga pendidikan sebagai peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Jadi harap bersabar, termasuk bagaimana penggunaan digital kalau misalnya sekolah-sekolah yang advance di bagian ini. Ya, tentu yang lain pastinya akan mendapat pelatihan-pelatihan juga di bagian-bagian tertentu. Ya. Jadi tidak bisa disamaratakan karena memang 144 sekolah yang menjadi intervensi itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Kami tidak ingin tim programasi nanti sekedar cloning gitu ya. Lagi tren ini kita cloningkan lalu didiseminasikan gitu. Tetapi masing-masing sekolah dengan adanya naskah akademik itu menjadi acuan kita di POP YPL ini yang SMP untuk membuat kurikulum baru mungkin jadi kurikulum untuk selanjutnya di tahun 2022. Begitu. Jadi tapi grand design-nya sudah kami tawarkan seperti ini dan sudah diumumkan ketika di awal-awal itu ya Pak Adi itu mengumumkan pedoman umum ini.
Jadi harap bersabar. Oh, lalu yang satu persatu, ini ya 10 menit ya, 10 menit nanti Pak Heri akan lebih banyak. Untuk kita semuanya, Bapak Ibu, pada penyusunan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita, tempo lalu kita sudah sepakati untuk menutup buku satunya. Ya nanti menutup buku satunya supaya kearifan-kearifan lokal, keutamaan-keutamaan, nilai-nilai itu semakin dipetakan. Bisa menjadi buku satu bisa menjadi acuan, tetapi bukan acuan satu-satunya. Lalu Bu Sudarmi tadi ya juga sayang ya terpental karena ada masalah jaringan, yaitu karena itu yang juga kami petakan tadi, sarana prasarana itu yang ya bagaimana nanti ditindaklanjuti atau ya untuk pelatihan selanjutnya menjadi evaluasi kita semua. Lalu yang Bu Dresti di SMP Marganingsih dan Pak Agung, istimewa Pak, bagus sekali dengan guyub pinandur panen sedulur, lalu narasi yang dibangun sangat bagus. Terus ada refleksi di masing-masing landasan spiritual, landasan iptek, landasan filosofi, dan langsung diimplementasikan di masing-masing di sekolah Bapak. Dan ini baik untuk kita jadikan contoh bagaimana naskah akademik itu berbunyi sebagai landasan kurikulum. Kita baca sebagai cermin untuk mengkontekstualisasikan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Ya. Jadi misalnya tadi landasan masyarakat di naskah akademik, lalu dibaca sebagai landasan sosiologis dan antropologis, lalu bawahnya direfleksikan, dikontekskan ke sekolah. Nah itu istimewa. Nah nanti semoga Bapak Ibu juga seperti itu di naskah kurikulumnya, direfleksikan ulang supaya benar-benar ketika membuat landasan itu sungguh berbunyi pada kurikulum, naskah kurikulum. Itu lalu Bu tanggapan untuk Bu Retno, apresiasinya ya luar biasa Bu dengan timnya sudah berani dengan naskah akademik, lalu landasan-landasan kurikulum, mohon nanti ditukikkan lagi, direfleksikan, lalu sampai keberanian mengganti visi dan misi. Luar biasa. Karena orientasi kita sudah jelas ya. Bapak Ibu dengan membuat landasan akademik, naskah akademik, sekali lagi dengan membuat naskah akademik, orientasi pendidikan kita semakin jelas. Gitu. Mau dibawa kemana ya? Semakin utuh juga, integral. Dibilang komprehensif ya, karena tipe kita tipe ke-6 intervensi kita. Tempo lalu sudah saya tunjukkan tipe intervensi yang ke-6 itu seperti apa. Yang komprehensif, yang holistik, sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan peserta didik kita. Ya, itu luar biasa. Akan tetapi kami memberikan tantangan sama seperti yang dikatakan Derwarto tadi, bahwa ketika naskah akademik sudah membicarakan hal yang unggul, kurikulum yang unggul, eman-eman kalau program dan kegiatannya itu tidak unggul. Oke. Nanti mohon digali untuk semuanya terobosan-terobosan apa yang bisa kita lakukan. Ya kalau bahasa pendidikannya RKJP, RKJM ngoten niku. Untuk ya membumikan apa yang eman-eman rasanya sayang kalau tahun depan kita itu radang gage karena pemetaan orientasi kita itu sudah jelas dan kita berani kok mendesak yayasan ya, mendesak yayasan. Kami ini mendesak, ini sudah keunggulan, kami memetakan ini keprihatinan kami, ini masalah kami, ini tantangan kami, maka suster, buder, mohon kami diberikan restu. Nah, ketika ada restu tanda tangan gitu kan ada sesuatu yang dicairkan.
kita berharap itu. Pasti, pasti. Ya. Jadi eman-eman. Jadi kita punya landasan untuk ngeyel memperjuangkan orientasi kita. Ya, jadi kalau dolanan dulu, kalau dolanan tulup ini yang ditulup wis cetha itu. Masih dolanan ceplokan itu kalau masih ceplokan wis jelas gitu. Ya. Begitu. Luar biasa. Dan lah ini saya tuh deg-degan sama MM itu. Saya kok membaca dari apa ya, keseriusan teman-teman Maria Mediatrik. Sekolah Maria Mediatrik nantinya akan menjadi mercusuar dan barometer di Semarang. Amin. Nggih, Pak. Tenan, Pak. Saya itu ya mengikuti dinamika, nggih. Dinamika penggalian teman-teman, keseriusan teman-teman dari Maria Mediatrik. Lalu titis membaca kebutuhan, lalu berdasarkan konteks lokal masyarakat setempat, karakter peserta didik, pemetaan orang tua, bagaimana harapan-harapan kemarin sudah dipetani yang mayoritas, lalu memasukkan strategi-strategi implementasi nilai-nilai di intra, ekstra, ko, non. Bahkan tadi kemarin itu saya masih ingat 20 hari, enggak 20 hari ya, anggap aja 20 hari yang lalu pada FGD 1 tahap kedua sudah mengutarakan konsep sekolah terbuka. Sampai mahasiswa itu bebas memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Gitu. Pak Damar tempo lalu bilang itu berbicara soal ketika Pak Ari itu berbicara ngendiko soal pasar, lalu pembelajaran yang terbuka konsepnya, itu saya ikuti Pak perkembangan ini, dan nantinya memang demikian adanya, ya, dan nantinya memang demikian adanya sesuai dengan harapan dan cita-cita peserta didik. Kan medeni ya, Pak Warta Pewahyuan dari Pak Ari, Pak Damar, terus sistem tematik yang digagas berbasis proyek yang menggembirakan anak-anak peserta didik kita. Selama ini memang subject center, subject matter. Benar, maaf ya. Selama ini subject center, subject matter gitu ya. Akan tetapi besok kita akan masuk dalam dimensi interdisipliner. Satu proyek bisa diroyok banyak dan dikemas banyak oleh berbagai macam pelajaran. Ya, ini hal yang tempo lalu kita bicarakan nanti akan menjadi kesungguhan. Ya, nanti kalau penasaran sebenarnya akan dijelaskan Pak Heri. Ya, interdisipliner pun melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat, melibatkan banyak hal. Dolan ke pasar kemarin tidak sia-sia, Pak. Ya, karena benar-benar ini sungguh akan menjadi barometer, nampaknya angin-anginnya ke sana. Termasuk juga YPAK ini ya. Sang pembaru benar-benar menjadi pembaru. Ya, sang pembaru benar-benar menjadi pembaru. Ya kalau berani ya Pak. Oke, ketika Pak Asto itu yang mengesahkan kalau tetek ngoten nggih, tetek dan siap untuk berdiskusi. Kalau Bapak Ibu mau memberikan naskah kita ini semuanya, naskah akademik, naskah kurikulum kita, lalu kita sandingkan bagaimana mengintegrasikan ini semua pada KTSP,
buku 1, buku 2, buku 3, dan ini sudah ada naskah akademik dan naskah kurikulum unggul. Lalu kita mau mensinergikan ini, membuat satu buku lagi, bagaimana mensinergikan antara apa yang dulu diharapkan dengan apa yang sekarang kita garap, kita sinkronkan ini. Kan ini fokus yang satunya kan fokusnya di KI 3 dan 4, Pak. Kalau kita itu kan fokus di KI 1 dan KI 2. Ini disinergikan menjadi satu dokumen tersendiri nantinya dan mengajak diskusi oleh kasih kurikulum atau kepala dinasnya untuk ada waktu untuk berdiskusi. Ini model-model yang akan kita buat di Yohanes 23 seperti ini. Lalu output yang diharapkan SKL-nya seperti apa, profil lulusannya seperti apa, dan kemungkinan besar malah Pak Suroto dan kawan-kawan itu akan menjadi narasumber untuk implementasi kurikulum baru nantinya. Kurikulum baru aja kayak apa weh. Ya, bagaimana nilai-nilai dan keutamaan kearifan lokal itu melebur di kegiatan intrakurikuler, baik yang disipliner dan disipliner itu satu mata pelajaran dan atau interdisipliner yang tadi dengan tematik dan lain-lain. Itu bagaimana dikemas itu kan belum, sampai saat ini belum ada tekniknya atau Pak. Nah, panjenengan semuanya sudah menemukan tekniknya. Ya, nanti siap-siap aja diajak diskusi. Makatan, Bapak, Ibu, kita siapkan untuk benar-benar jadi sang pembaru bagi pendidikan nasional Republik Indonesia ini. Sembah nuwun, Kah Dalem. Terima kasih Mas Hendy. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Heri Birtus untuk memberikan masukan. Dipersilakan Bapak, waktunya masih cukup. Ya, terima kasih Suster Ferdi. Saya langsung saja ya, yang saya sampaikan tadi secara keseluruhan sudah dibahas oleh Mas Hendy untuk di tiap-tiap sekolah tadi. Tapi catatan di Yohanes 23, saya ingin sedikit bertanya tentang game based learning tadi itu memakai modelnya siapa, Pak Suroto atau Pak Leo yang bisa menjawab? Game based learning. Ranahnya Pak Leo, Pak Heri. Coba, Pak Heri masih ada. Pak Leo, masih ada Pak Leo. Itu sintaksnya itu buatan sendiri atau memakai modelnya yang lain? Sintaksnya kita dapat dari, sudah ada beberapa yang jurnal-jurnal yang kita buka. Oke. Jadi pertama memang mungkin waktu itu saya berandai-andai cari-cari di Google, lalu karena saya juga suka game, lalu bagaimana mencari game untuk anak, tapi ketemunya malah itu, lalu kita buka beberapa jurnal, dan ternyata itu kok cocok dan memang simple dan bagi anak itu mudah dicerna begitu, Pak Eri. Ya. Maksud saya jika sintaks itu buatan panjenengan sendiri, justru malah kemudian kan diimplementasikan ke anak-anak, itu bisa menjadi riset panjenengan, malah keren toh. Model Leo, game based learning model Leo dengan sintaks seperti ini, buat artikelnya, masukkan ke jurnal ilmiah, kan keren, Pak. Itu kemudian project itu menjadi, saya langsung ke kurikulum prototipe ya. Project itu menjadi bagian penting yang akan dilakukan oleh seluruh guru di Indonesia. Saya mengingatkan ini.
nyuwun tulung minta tolong ini di penjelasan yang di sini diperdalam. Kemudian ini mengingatkan saja, terus kerangka dokumen kurikulum, perencanaan, ada satu file. Nah, kalau masih ingat, saya pernah menampilkan ini, kita berbicara tentang core values, kemudian profil pelajar Pancasila, penguatan pendidikan karakter, kemudian budaya sekolah, masuk profil lulusan, kita mempergunakan model program Luber, di mana budaya Kuncoro Ningrat ini nantinya yang akan kita turunkan, dan itu menjadi ekosistem sekolah, lingkungan sekolah kita, dan seterusnya. Ini mengingatkan saja, terus kemudian saya akan bahas yang ini. Ini. Bagian ini tadi sudah sebentar saya tampilkan, tadi 20 November dokumen ini turun, kemudian semoga Undang-Undang Sisdiknas nanti bisa dikembangkan, karena arahnya ke sana. Kemudian kurikulumnya ada kurikulum darurat segala kan. Nah, ini sudah dievaluasi, K13 itu sudah dievaluasi, hasil evaluasinya seperti ini. Hasil evaluasi implementasi kurikulum, ini evaluasi kurikulumnya. Kemudian evaluasi implementasi, sudah ada juga di dokumen ini. Nanti linknya saya bagikan untuk Bapak Ibu bisa download. Karakteristik kurikulum prototipe ini, kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik. Artinya spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan itu semuanya berjalan bareng, begitu, mencakup kecakapan akademis, non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Sosial, emosional, spiritual inilah fokus di kurikulum unggul kita. Itu ya. Kemudian kalau kognitifnya nanti dari pemerintah akan turun. Pak Heri nambah, Pak Heri. Nggih, Fider, monggo. Kita mbak-mbatan ya. Nggih. Bapak Ibu, terkait emosional ini yang tadi berkali-kali saya tekankan. Kita memberikan pengalaman emosional apa kepada anak-anak? Kalau saya terkait pendidikan karakter ini, akan lebih efektif kalau kita itu memberikan pengalaman positif, pengalaman emosional positif secara komunitas, secara kelompok. Syukur kelompok itu suatu sekolahan, tapi kayaknya agak sulit juga. Tapi pengalaman emosional yang positif dalam bentuk kelompok-kelompok, kelompok basket, kelompok choir, kelompok apalagi ya, futsal, kelompok bahasa Inggris, kelompok seni budaya yang lain, teater mungkin. Nah ini emosional ini harus kita bangun, harus kita garap anak-anak ini. Anak-anak SMP itu kan anak-anak yang sedang memasuki masa remaja. Untuk yang perempuan itu sedang mulai kuat untuk tampil di depan publik, ingin dikagumi. Itu untuk anak-anak perempuan. Anak laki-laki masih sedikit malu, tapi anak perempuan ini energinya sudah mulai sangat kuat untuk tampil di depan publik. Dia akan lebih berlama-lama di depan kaca, anak perempuan untuk SMP. Coba aja di kamar mandi, di tempat-tempat dekat kamar mandi itu dikasih kaca, wastafel ada kaca. Kalau anak-anak perempuan kan cenderung lebih lama berdiri di depan cermin. Mereka mulai bertanya tentang siapa dirinya. Nah ini kan
ini ada rongga, ada lubang yang sangat besar untuk kita isi pengalaman positif secara emosional. Ini akan sangat efektif. Sebenarnya paling tepat itu SMA. Nah, SMA itu yang laki dan perempuan sama-sama kebutuhan emosional ini sudah kuat. Maka kalau kita tanya pengalaman pendidikan yang paling mengesan sekitar SMP dan yang paling kuat SMA. Karena pengalaman emosionalnya banyak kesan yang diberi. Nah, inilah yang saya minta dengan kegiatan-kegiatan ekstra tadi, kita berikan pengalaman-pengalaman emosional positif. Ini saya yakin dengan titik yang di orientasi holistik ini kita garap. Terima kasih Pak, saya hanya banyak komentar terkait sekitar itu, karena jarang dikomentari bagian itu. Ya benar. Pengalaman emosional itu seperti halnya FGD ini loh, suster Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu saya itu awannya emosional terus gitu. Lah FGD ini kan benar Pak Heri, FGD ini kita punya pengalaman emosional yang bagus, menemukan sesuatu yang baik. Loh kenapa Bapak Ibu hadir setia, hanya mendengarkan kami menjadi fasilitator? Ya kan? Bukan karena kami yakin, bukan pertama-tama karena kami, tapi Bapak Ibu sendiri menemukan sesuatu yang ini yang kami cari, saya cocok. Nah, pengalaman inilah yang harus kita carikan. Nah, itu. Terima kasih. Ya, semoga pembahasan yang kami sampaikan ini menjadi semakin terbuka. Jadi ini mau kemana toh gitu. Benang merah pengembangan kurikulum yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, visi sekolah enggak ya, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Berikutnya, karakteristik utama kurikulum prototipe ini, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Ini pelajar Pancasila. Masuk ya kurikulum kita ya, fokus pada materi esensial. Artinya di kurikulum prototipe ini guru IPA, IPS, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya menganalisis materi esensial. Tidak semua materi yang di K13 ini diberikan kepada anak. Nah, di sini begini. Kepiawaian guru untuk melihat materi esensial. Contoh ya, misalkan saya saat ini mengajar fisika gitu, saya berani mengajarkan cuman satu pokok bahasan mekanika. Sudah saya ambil itu tok. Karena saya bisa mempertanggungjawabkan mekanika ini sangat esensial untuk membentuk pola pikir fisika pada anak. Nah, ini setiap guru nampaknya harus berani dan mampu untuk melihat materi esensial yang harus diajarkan. Kemerdekaannya ada di situ. Kita sangat diwongke sebetulnya dengan kurikulum prototipe ini. Sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru. Ini penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Itu ya. Jadi kurikulum yang nanti, yang sekarang ini suster Bapak Ibu buat, itu sangat-sangat kurikulum prototipe banget ini. Gitu. Kemudian karakteristik utama kurikulum prototipe, pengembangan karakter. Saya buat 100% aja biar tambah gede.
Oh, gedein lagi 125. Oke. Nah, Bapak Ibu, Suster, Buder, kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Nah, kita kan sudah memberi porsi khusus ini dengan kurikulum unggul kita. Gitu kan? Oke, kita lebih unggul di sini. Dalam struktur kurikulum prototipe 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan 20-30% untuk pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Kita berapa? 100% seluruh mata pelajaran sudah tertekniskan di kurikulum struktur keteladanan itu, struktur teladan itu 100% ya masuk di seluruh mata pelajaran. Kan keren ya. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena melalui pengalaman mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari struktur belajar fleksibel. Terus ini saya lanjutkan terus saja. Nah, Kementerian nanti akan memberikan tema-tema pembelajaran berbasis proyek. Saat ini menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul. Modul ini sebetulnya apa? Saya beri pengantar, modul ini mirip dengan RPP, gitu. Tapi modul ini ada modul ajar, ada modul proyek. Ada 2 modul ajar itu seperti RPP, modul proyek ada susunan menyusunnya bagaimana itu sudah ada di link yang nanti saya bagikan. Nah ini 7 tema utama, entah ini per tahun akan keluar atau bagaimana kita belum begitu tahu. Tahapan proyek itu tadi saya sudah menuliskan di sini, critical thinking tier, pengenalan. Ini critical thinking tier itu kan dari observasi, evaluasi, analisis, kemudian kontekstualisasi, bertanya, refleksi di atas. Nah ini pengenalan di awal di observasi, kemudian pemetaan masalah, analisis, evaluasi, kontekstualisasi, di sini ada refleksi tertinggi. Mirip-mirip. Refleksi menjadi bagian yang utama di pembelajaran kita ke depan. Ini sudah dilakukan survei terhadap 2.113 responden. Hampir semua guru dan kepala sekolah telah mempelajari contoh-contoh proyek yang diberikan. Distribusi contoh-contoh proyek sudah dilakukan dengan baik. Mayoritas guru dan kepala sekolah setuju dan sangat setuju bahwa contoh-contoh yang diberikan membantu mereka dalam merancang proyek. Fokus pada materi esensial. Nah, pembelajaran yang mendalam. Kemudian berikutnya, materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah. Betul, yang kita lakukan selama ini. Saat saya dulu jadi guru ya. Terus kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi, numerasi secara lebih mendalam. Ini dari kurikulum darurat, asesmen dan sebagainya. Saya tidak bahas yang ini, saya teruskan. Nah, ini Suster, Bapak, Ibu, Buder, dulu yang kita kenal dengan kompetensi dasar banyak banget seperti ini. Kemudian nanti yang akan dibuat di kurikulum prototipe ini adalah terminologi capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran itu deskriptif panjang-panjang seperti ini. Tentunya di dalam mendeskripsikan ini ranah afektif, psikomotorik, kognitif itu masuk ya.
tidak hanya sekedar mendeskripsikan, tetapi kalau itu di bagian kognitif ya matrik taksonomi Bloom Anderson itu ya kita pergunakan untuk merumuskan deskripsi capaian pembelajaran ini. Capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Kemudian fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran ini. Kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Sedangkan kurikulum prototipe tujuan pembelajaran per fase. Di SMP itu fase D. Itu di SMP fase D, SMA fase E. SD itu ada 3 fase, fase A, B, C, benar. A, B, C, D-nya di SMP. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu, sedangkan kurikulum prototipe jam pelajarannya per tahun. Jadi sangat fleksibel agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum pembelajaran. Ini contoh fase A. Ini capaian pembelajaran dan alternatif alurnya, alur tujuan pembelajaran nanti akan jelas di contohnya. Sementara saya lewati dulu kerangka dasarnya. Ini kerangka dasar dari kurikulum ini ya, prototipe ini. Nah, nanti muncul kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Inilah gabungan yang dikatakan Mas Indi tadi, kurikulum unggul kita dan KTSP di sekolah panjenengan semua. Begitu. Terus struktur kurikulumnya yang SMP pembelajaran berbasis proyek itu 3 kali dalam setahun minimal 3 kali dalam setahun. Harus ada proyek setiap mata pelajaran. Kemudian SMA itu nanti ke depan membuat isi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, Bapak Ibu, Suster, Buder, apa yang kita dapatkan di FGD ini tentang naskah akademik, bagaimana harus ada citasi, catatan kaki, tularkanlah ini kepada anak-anak kita. Saat mereka lulus SMP, mereka akan siap untuk membuat isi ilmiah, minimal membuat catatan kaki, membuat citasi, dan kerangka berpikir tulisan ilmiah. Gitu. Nah, di situ nanti anak-anak kita pada saat masuk SMA ini akan kelihatan lebih unggul di bagian menulis isi ilmiah ini. Ini struktur mata pelajarannya. Nah, setiap mata pelajaran ini kan ada alokasi proyek per tahun dan seterusnya. Ini dulu yang SMP pernah saya tampilkan waktu itu. Yang SMA, ini bagus banget ini. Ani ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan kelas 12. Yang Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil. Pelajaran wajibnya di sini. Sama. Yang beda ini seni musik, yang ini seni teater. Kemudian Ani pengen ke kedokteran, ambilnya biologi, kimia, kelompok IPS-nya ambil sosiologi, bahasa ambil. Yang Wayan, teknik sipil dikuati di fisika, matematika peminatan, sama mau kuliah bisnis, dia ambil ekonomi, geografi. Ini yang SMA nanti larinya ke sana. Gitu. Sebetulnya dulu 2013 juga mau konsep seperti ini, tetapi ada banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi dengan kurikulum prototipe ini, dugaan saya akan sangat bisa dijalankan. Gitu.
Waktu itu ketemu dengan Prof. Hamid, konsepnya memang seperti ini, sosialisasi dan evaluasi kurikulum prototipe. Itu dihadiri KWI ikut, kemudian Sanata Dharma juga ikut ke evaluasi tersebut. Sebagian guru masih memerlukan peningkatan, ini judulnya, evaluasi kerangka dan struktur kurikulum prototipe. Sebagian guru masih memerlukan peningkatan kapasitas. Seperti yang dikhawatirkan Pak Damar tentang kurikulum kita ini, sama Pak, negara juga sama. Untuk memahami capaian pembelajaran di dalam kurikulum prototipe. Salah satunya itu. Terus, kemudian respon positif terhadap kurikulum prototipe. Ini nanti dugaan saya tetap dijalankan ini. Terus ini contoh yang sudah dijalankan di SD mana ini tadi, TK Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tadi ada dari Maria Goretti kalau nggak salah, pembelajarannya banyak di ruang di luar dan sebagainya. Ini kurikulum prototipe banget Ibu. Tapi memang harus bertanggung jawab dan harus pembelajarannya harus didesain ya. Didesain ya, jangan sampai kesel, males sih meh mulang. Anak-anak yuk keluar. Itu kasih tugas. Terus kemudian anak-anak suruh mencari sendiri. Dulu saya gitu soalnya. Ini beberapa contoh kurikulum prototipe yang sudah dijalankan. Termasuk ini berkunjung ke rumah adat, tokoh adat, ini ada kata transformasi, dan seterusnya. Nah, saya mau tampilkan yang, bentar, assessment tadi mana ya? Nah ini, paparan webinar. Kita di Wongke, tetapi tugasnya memang luar biasa. Dugaan saya, sekolah-sekolah yang mempunyai SDM yang keren, itu akan senang banget dengan kurikulum prototipe ini. Sebentar, saya akan tunjukkan, ini ya, ini memahami, kalau Suster versi tadi, paradigma baru, ya, paradigma baru itu di pembelajarannya. Tapi di kurikulumnya adalah kurikulum prototipe. Nah, kurikulum ada di sini kan, PAUD sampai dengan SMA. Kalau yang bawah ini pendidikan khusus. Kurikulum menaungi semuanya. Proses pembelajaran, proses asesmennya. Itu pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, asesmen diagnostik juga dilakukan. Asesmen diagnostik, nanti pertama kali melakukan asesmen diagnostik. Saya pernah menyampaikan tentang bagaimana membuat evaluasi keteladanan ini, misalkan dengan MBTI, dengan kuesioner multiple intelligence, terus kuesioner gaya belajar. Ini merupakan sebagai sebuah contoh juga. Profil pelajar Pancasila, kita bahas itu terus masuk. Bagaimana profil pelajar Pancasila dibangun di satuan pendidikan dasar dan menengah. Ini dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah. Kita mau membentuk budaya sekolah. Pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Ini ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, budaya sekolah. Lah, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Ini itu kan mengasumsikan bahwa sekolah itu mempunyai sebuah norma yang berlaku, iklim sekolah dan sebagainya. Lah, tapi untuk menciptakan sebuah iklim sekolah, sebuah norma yang berlaku,
berdasarkan nilai-nilai keutamaan yang diugemi itu kan belum tersentuh gitu. Maka kurikulum unggul yang sedang kita buat itu ini perannya sungguh sangat luar biasa. Kita mau membentuk ekosistem sekolah, bentuklah dengan cara ya kurikulum unggul kita itu. Bahagia ya, Suster, Bapak, Ibu. Daya kegiatan harian dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan bermain belajar rutin dan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Ini saya coba mau teruskan dulu. Ada kata-kata penting di sini. Kerangka dasar kurikulum macam ini. Kurikulum satuan pendidikan ya, konteks dan kebijakan lokal sesuai karakteristik satuan pendidikan. Kita banget ini. Eksplorasi lingkungan sekitar. Terus struktur kurikulum ini dipaut antara kegiatan harian dan proyek penguatan profil pelajar. Tidak ada perbedaan pembagian jam. Keduanya melebur dalam intrakurikuler. Ini PAUD. Di tempat kita struktur kurikulumnya kementerian dengan nilai-nilai kita leburkan di dalam intrakurikuler. Cocok, pas. 3 elemen dalam capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti. Dulu sih namanya mata pelajaran, agama dan budi pekerti toh. Terus sekarang muncul ada istilah nilai. Anak mengenali dan mempraktekkan nilai. Terus mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Bayang pun, kita sudah menggali ini semuanya. Kita kan sudah siap artinya. Interaksi dengan sesama dan alam. Bangga terhadap identitas. Mas Hendy yang enggak punya identitas saja bangga, apalagi yang punya identitas. Keluarganya, latar belakang budayanya. Kan yang kita gagas banget toh ini, itu kan. Mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan, fisik, dan sosial. Ini kalimat kata-kata yang saya temukan yang itu kita banget gitu loh. Terus saya itu sering mendengar kata scaffolding di POP ini, itu ada siapa yang sering mengatakan ini nggak tahu. Muncul kata itu. Alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ini yang SMP fasenya di kelasnya ini dan seterusnya. Terus kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini kurikulum operasionalnya nanti ya. Ini sudah kita banget. Kemudian di sini nanti guru menyusun modul ajar. Modul ajar itu apa? Ya mirip dengan RPP Plus. Karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Itu tetap harus membuat RPP kan, tapi ini bentuknya modul ajar. Terus kemudian pengawasan proses pembelajaran, pengawasan ini pendidik diberi ruang untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan komponen dan format yang sesuai karakteristik peserta didik. Dengan demikian tidak ada standar format baku dokumen pembelajaran yang membatasi kemerdekaan pendidik dalam mendesain pembelajarannya. Pak Heri, bisa kita sebentar berhenti untuk Angelus? Ya, Suster. Ya, Suster. Mari, Suster. Silakan, Suster. Bapak, Ibu, Bruder, mari kita berhenti sejenak. Kita mendoakan doa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Pak, silahkan dilanjutkan. Baik, saya minta waktu sedikit lagi ya. Iya Pak. Sudah hampir kok. Nah, makanya begini, Suster, Bapak, Ibu, Buder semuanya. Pada saat kita diminta format dokumennya seperti apa, Mas Hendy berkali-kali dihubungi berapa banyak orang dan juga teman-teman kepala sekolah. Lah formatnya mana, enggak ada dan sebagainya. Ya kami tetap bilang enggak ada, udah toh. Buatlah itu semuanya dengan kemerdekaan Suster, Bapak, Ibu. Nanti ada hal yang ngeri lagi karena assessment setiap guru bisa berbeda-beda caranya. Ini saya tunjukkan ya. Jadi rapot nanti lah piye wong setiap guru asesmennya beda-beda kok. Rapot enggak dipakai nanti. Ini nganu apa namanya? Alur berpikir yang pertama menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Materi esensial perlu dirumuskan oleh setiap guru mata pelajaran, kemudian membuat analisis capaian pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Ini nanti masuk. Ini perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Setiap mata pelajaran itu melakukan ini, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen diagnostik. Asesmennya juga dibuat sendiri oleh gurunya, satu guru dengan guru lain berbeda. Ini saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang atas, udah yang ini. Menganalisis capaian pembelajaran. Membuat capaian pembelajaran itu seperti ini ke depannya nanti. Panjang. Kemudian pada fase B itu kelas 3 dan kelas 4, kelas 3-nya intinya ini yang akan ini merumuskan tujuan pembelajaran dan alur. Alur tujuan pembelajarannya ini. Karena kan 2 tahun kan. 2 tahun awal fase B kelas 3 tujuan pembelajaran 31, 32, 34 dan seterusnya akhir fase B. Terus awal fase B kelas 4, akhir fase B kelas 4, baru kelihatan capaian pembelajaran di fase B. Fase D yang SMP, ya 3 tahun. Setiap mata pelajaran nanti akan kelihatan alur tujuan pembelajarannya. Begitu. Ini komponen, ini modul yang dikatakan modul ajar tadi. Komponen modul ajar, informasi umum, komponen inti, lampiran, refleksi peserta didik dan pendidik. Refleksi harus ada di sini, di modul ajar.
Tidak semua komponen di atas wajib tercantum dalam modul ajar yang dikembangkan oleh pendidik. Dikembangkan oleh pendidik. Pendidik di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Keren ya, kita dimanusiakan sebagai seorang guru. Dan ini sudah kita gagas di POP kita. Contoh cuplikan modul ajar, semacam ini modul ajarnya. Contoh cuplikannya. Ini modul ajar dalam bentuk lain. Nanti akan bisa berbeda-beda. Di satu sekolah pun saya harap Wakakur kepala sekolah beri kebebasan gurunya ya untuk membuat. Kita mendorong untuk kebenaran di dalam mendesain pembelajarannya, desainnya, kebenaran desainnya, formatnya mau seperti apa terserah gitu. Ini pada pendidikan khusus. Ini pendidikan khusus. Membentuk tim pengembang guru dan seterusnya. Membentuk tim pengembang kurikulum dan pembelajaran. Strategi membentuk tim pengembang kurikulum pembelajaran satuan pendidikan khusus. Tapi mungkin bisa juga dipakai di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tuh. Kemudian perencanaan, nah ini asesmen diagnostik. Asesmen untuk ini jenis anak berkebutuhan khusus. Terus asesmennya asesmen akademik, non-akademik. Akademik materi pelajaran, non-akademik perkembangan. Ini tahapan asesmen diagnostik, menetapkan jenis asesmen, menyusun instrumen, melaksanakan asesmen, menganalisis data, dan seterusnya. Profil peserta didik, apa yang telah dan belum dikuasai serta dibutuhkan peserta didik. Ini sekarang masuk di sini, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ini fase D, ini SMP, kelas 7 sampai kelas 9. Terus saya mau masuk ke ini. Contoh hasil pemetaan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Lakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Kemudian buat capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran, tujuan pembelajarannya dibuat, alur tujuan pembelajaran. Fase D berarti itu kelas 7 sampai kelas 9. Nah ini sekolah membuat sendiri semuanya. Gitu. Program pembelajaran individual, saya coba teruskan. Contoh program pembelajaran individual, mengembangkan modul ajar. Contoh cuplikan modul kelas 7 fase D, profil pelajar Pancasila di sini muncul, nanti bisa juga dimasukkan nilai, inti, keutamaan, filosofi budaya yang mau dimasukkan di sini. Asesmen sumatif, indikator asesmen sumatif, ini membuat sendiri. Guru membuat sendiri. Prinsip asesmen. Terus saya mau tunjukkan yang ini, bentar, paradigma assessment. Ini, keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan assessment. Pendidik memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan assessment formatif dan sumatif. Pendidik memiliki keleluasaan. Waktu assessmentnya terserah mau dilakukan kapan. Terus keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen assessment. Pendidik memiliki keleluasaan dalam merencanakan dan menggunakan teknik dan instrumen assessment. Ya kan, pendidiknya loh ini yang diberi keleluasaan gitu. Bentar.
Terus dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, dan seterusnya. Artinya kan setiap guru bisa berbeda-beda itu. Setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda, baik dalam bentuk angka kuantitatif maupun data kualitatif, sesuai dengan karakter tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan seterusnya. Nanti setiap guru itu bisa cara mengakses siswanya bisa berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu guru dengan guru yang lain karena karakter peserta didiknya, mata pelajarannya sama, tetapi karakter peserta didiknya, karakter mata pelajaran itu kan berbeda-beda. Peserta didik yang sama, tapi karakter mata pelajarannya berbeda, asesmennya bisa berbeda. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan atau memberikan intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Ini dikembalikan ke roh formatif tes. Formatif tes itu sebetulnya untuk melihat form itu bentuk pembelajaran yang saya berikan ke siswa, feedbacknya bisa diterima siswa atau tidak. Tetapi ini bergeser menjadi ulangan harian yang menjadi penilaian begitu. Formatif itu dulu tujuannya untuk mencari bentuk. Apakah pembelajaran saya sudah benar atau enggak? Capaian pembelajarannya kecekel atau enggak? Begitu, ini dikembalikan ke konsep formatif beneran ini. Terus ini, keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Laporan kemajuan, ini sebuah proses. Tidak hanya sekedar rapot, tetapi laporan kemajuan belajar. Kemudian yang kedua, laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila. Laporan pencapaian, artinya nanti asesmennya juga kelihatan enggak profil pelajar Pancasilanya, kelihatan enggak di proyek yang minimal 3 itu, ini ada laporannya. Portofolio peserta didik, tugas-tugas yang diberikan, proyeknya, output hasil dari proyeknya itu menjadi bagian. Oke, kalau itu dinilai dengan angka, silakan. Karena ini portofolio dinilai dengan angka, tugas-tugas seperti yang dulu dan sekarang Bapak Ibu lakukan. Ekstrakurikuler atau prestasi atau penghargaan peserta didik. Ini menjadi bagian, maka Bu Darwarto kan selalu mengatakan ekstrakurikulermu, gitu kan. Darwarto itu kewahyon ini. Ekstrakurikuler, prestasi, penghargaan peserta didik. Nah, ini menjadi bagian penilaian untuk kenaikan kelas, tingkat kehadiran. Betapa sekarang diberi keleluasaan pendidik dan satuan pendidikan. Bukan pendidik, satuan pendidikan, dan dinas pendidikan setempat. Bukan ya.
Tapi ini pendidik dan satuan pendidikan, sekolah Bapak Ibu masing-masing, MM, Yohanes, Marganingsih, dan lain-lain itu nanti akan berbeda-beda cara melihat kelulusan peserta didiknya. Pasar yang akan menilai setelah lulus SMP, masuk ke SMA, wah lulusannya mana Yohanes ternyata seperti ini, lulusannya Maria Goretti seperti ini. Jenjang lebih tinggi ini nanti yang akan melihat kualitas lulusan putra-putri Bapak Ibu, kualitas pendidikan Bapak Ibu. Proyek penguatan profil pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, contoh di anti radikalisme, budaya, wirausaha, teknologi, dan seterusnya. Kemudian konsep karakter yang lebih kompleks terbangun sebagai hasil sintesis contoh konsep nasionalisme, dikutip dari naskah akademik. Keseimbangan identitas diri sebagai warga negara yang nasionalis dan warga dunia yang humanis. Kelihatannya di dokumen gereja ada ya ini ya. Mendorong pelajar Indonesia memiliki jati diri yang kuat dalam merepresentasikan budaya luhur bangsanya. Budaya luhur bangsa dimulai dari atau dibentuk dari budaya-budaya lokal. Begitu kira-kira. Contoh di tema, 7 tema untuk pilihan sekolah yang bisa dipilih sekolah. Gaya hidup, ini ada SDGs itu di PBB, di Sustainable Development Goal. Itu ada, nanti di googling saja. Kearifan lokal, contoh kesenian dan tradisi lokal, merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil. Itu sing kerep ngomong nilai-nilai itu Mas Hendi yo. Saya jarang loh ya pokoknya. Ada yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Peserta didik juga belajar untuk mempromosikan salah satu hal yang menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang dipelajarinya. Contoh Jawa Barat, sistem masyarakat, sistem mata pencaharian, sistem bahasa, sistem unsur ipteks. Itu kita banget ya, POP banget. Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik secara kritis dan reflektif. Kritis dan reflektif. Terus ada lagi kewirausahaan. Tema kewirausahaan membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Rekayasa teknologi. Maria Mediatrix sangat mungkin untuk membuat proyek tema rekayasa teknologi untuk membangun NKRI. Nah, terus contoh yang dipaut kearifan lokal, ini kudapan tradisional termasuk rasa, bentuk, tekstur, warna, karakteristik lainnya, mempelajari bahan dan proses pembuatannya, sejarah lokal terkait kudapan tersebut. PAUD sudah diajak ke sana gitu. Jadi peran orang tua itu sangat kelihatan di sini kan untuk melihat ini, mosok cah PAUD ngerti sejarah lokal terkait kudapan tersebut. Terus di sini bermain dan bekerja sama, ide-ide permainan di game, keren toh game, dan seterusnya. Terus ini mind map mengembangkan pelajar Pancasila dan seterusnya. Terima kasih. Terus satu lagi saya mau minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu. Ini dokumen apa ini? Ini saya ambil dari di sini. Model referensi modul project ini.
suara demokrasi, kewirausahaan, kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika. Saya coba ambil yang ini, berrekayasa teknologi, fase D, SMP, ini ada contoh. Nah ini. Filter faedah, konten media sosial yang berfaedah untuk semua. Proyeknya seperti itu, disusun oleh Diandra Ciara. Ini siapa? Kurang tahu. Nah, tujuan, alur, dan target pencapaian. Jadi, proyek itu didesain. Tahapan dalam proyek. Kemudian dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Ya kan? Kita banget kan ini, gitu kan? Dimensi, elemen, profil pelajar Pancasila, perkembangan subelemen antar fase, referensi. Artinya apa? Desain pembelajaran tetap harus dikerjakan. Di dalam proyek, di dalam semua pembelajaran, baik strategi implementasi kurikulum, baik itu intra, ekstra, catatan untuk guru mengenai hasil akhir proyek ini. Ini ada filter faedah, rangkaian kegiatan, tahap pengenalan, definisi. Guru membuat ini. Ini contoh lembar refleksi 1A. Menurut kamu, masalah apa? Ini sebagai refleksi, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam proyek ini. Jadi tetap ada tuntunan. Nah itu mari kita refleksikan apakah tugas-tugas yang kita berikan kepada anak kita itu sudah project based learning banget gitu. Atau hanya sekedar diberi tugas kemudian anak mengerjakan tugas tanpa mengikuti sintaks project based learning gitu. Ini masih panjang. Sumbernya juga ditulis, referensi artikel untuk guru, judul sumber apa dan seterusnya. Begitu Suster, mohon maaf kalau agak panjang, tapi nampaknya ini kita sudah siap sebetulnya. Sudah siap untuk di kurikulum prototipe, menjalankan atau mengimplementasikan kurikulum prototipe, walaupun dokumen kurikulum yang kita buat itu belum selesai, dan itu masih berproses terus. Mungkin 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan. Bagi suster, bapak, ibu, kepala sekolah, instruktur semuanya, ini bisa dipakai untuk bekal IHT. Dokumen atau file ini silakan nanti di-download, kemudian lakukanlah analisis bersama dengan teman-teman guru di sekolah. IHT, naskah akademik kita ini, dokumen kurikulum unggul kita ini, kemudian di sini ada hal yang baru yang bisa kita diskusikan, begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak, Suster. Saya kembalikan ke Suster Ferdi. Sekarang saya akan share linknya. Mari, Suster. Silakan, Suster. Oh ya, saya pikir ya. Tunggu. Baik Pak Heri, terima kasih atas tentu ada kita Bapak Ibu kita dapat informasi baru yang kiranya akan membantu kita dalam melanjutkan desain kurikulum kita. Terima kasih kepada Pak Heri, terima kasih kepada Mas Hendy dan juga Bruder Warto yang telah membekali kami lebih banyak lagi pada sore hari ini, para Bapak dan Ibu di dalam melanjutkan pembenahan mereka dalam desain kurikulum yang kita lakukan di program PUP kita di konsorsium kita, konsorsium Ismaya. Kita berharap bahwa kita masih punya energi yang cukup untuk terus berjuang menyelesaikan tugas kita. Para narasumber kita luar biasa. Dari pagi sampai sore sudah berapa hari mereka hampir 1 bulan ini ya, dari yang pagi sampai sore mereka terus
bekerja dan kita semua dalam keadaan sehat, semua itu menjadi, saya pikir juga menjadi cambuk untuk kami para peserta, Pak Heri dan Mas Hendy dan Bruder Warto, karena Suster, ya Pak, Suster, ya saya Pak. mau tunjukin. Oke, Pak. Saya juga sedang memetakan itu kurikulum. Saya sedang menganalisis juga. Oke, Bapak. Nampaknya memang mari bersama-sama bareng, karena baru kemarin saya dapat, terus segera saya coba untuk menganalisis semuanya. Begitu, Suster. Lalu Terima kasih, Suster, maaf. Apakah itu nanti hasilnya juga akan dibagikan kepada kami, Pak? Boleh deh, boleh. Ya, Suster. Ya, Bapak, dengan senang cepat hati. Selesai ya, Suster. Oke, Pak. Ya, kita doakan Bapak Ibu ya. Tugas kita mendoakan Pak Heri supaya inspirasinya terus muncul untuk membantu kita. Baik, ini memang waktu kita sudah sampai hampir 6:30 ya Bapak Ibu, tetapi saya pikir kita semua masih tetap bersemangat. Ini sesuatu yang sangat kita syukuri, sehingga meskipun sampai jam-jam begini, kita masih memperoleh sesuatu yang bisa kita gunakan untuk perjalanan kita di dalam mengembangkan, dalam mendesain kurikulum kita. Saya sudah sangat hati-hati mengembangkan dan mendesain. Saya harus dengan istilahnya ya, pilihan katanya harus tepat, bukan mengembangkan tetapi mendesain kurikulum ya Pak Heri ya. Oke, Bapak Ibu, Bruder, ini adalah hari terakhir kita FGD. FGD 2, nanti memang masih ada coaching, mudah-mudahan tanggal 9 kita sempat membaca, merefleksikan, merenungkan bahan yang baru diberikan oleh para narasumber kita untuk tetap membenahi kurikulum yang sedang kita desain. Nanti pada saat kita diskusi dalam coaching ya, kita menemukan sesuatu yang baru atau naskah kurikulum yang kita desain itu semakin baik, semakin sempurna, dan semakin siap kita aplikasikan dalam tugas kita ke depan. Untuk nanti saya ingin mengingatkan kita bahwa naskah akademik itu paling lama kita sudah kumpulkan tanggal 9 Desember, naskah akademik. Kemudian draft kurikulum kita memang di Google Classroom sepertinya diminta itu kita kumpulkan tanggal 24 Desember, tapi karena ada lebih awal minta pertanggungjawaban kelihatannya seperti yang disampaikan oleh Pak Dani kemarin, maka sangat diharapkan bahwa kita bisa mengumpulkan sebelum atau paling lama tanggal 18 Desember. Begitu ya Bapak Ibu, dan masih ada juga tugas kita, saya lihat di grup kepala sekolah atau instruktur ada permohonan dari sekretariat kita untuk mengisi evaluasi pelaksanaan FGD kita. Mudah-mudahan kita sudah melaksanakannya. Ini untuk membantu sekretariat kita juga seperti yang dikatakan Pak Hendy tadi juga kan. Itu penting kita berikan apa yang dibutuhkan oleh konsorsium kita. Kemudian pertanyaan saya Pak Heri, Mas Hendy, Derwarto, kan kalau saya lihat di lembaran undangan untuk IHT kita itu dikatakan di sana bahwa fasilitator itu akan mendampingi unit-unit dalam pelaksanaan IHT. Bolehkah dijelaskan persisnya seperti apa itu? Apakah saya tidak hadir di sekolah saya saja atau bagaimana maksudnya itu? Seperti itu, Pak. Siapakah yang bisa menjawab saya dalam hal itu? Pak Heri, Mas Hendy, Derwarto? Masih mute, Pak Heri. Ya, Suster. Nanti bisa dilihat
apakah itu offline atau online, itu ya yang pertama. Kalau itu online, kalau IHT-nya online, karena dari panitia kita pelaksana sendiri itu juga mengatur jadwal untuk hadir juga kami akan dibagi. Di panitia ini akan dibagi siapa hadir di sekolah mana, gitu. Baik. Jika itu online, kita nanti akan minta link Zoom atau link apapun untuk bisa online. Tapi jika itu offline, mungkin dengan cara video call dengan kepala sekolah atau instruktur, kemudian menyapa teman-teman guru yang sedang melakukan IHT, gitu, Suster. Kemudian kalau Suster Ferdi ya prinsip sama. Misalkan di sini di Semarang ini ada yang online, kemudian Suster bisa masuk, menyapa, kemudian memberi penguatan. Kan ada banyak sekolah ya, nanti Suster kan muternya satu-satu di sekolahan itu. Kalau online, ya dibagi saja, Suster. Bagi saja. Gitu. Di sekolah Suster sendiri juga tentunya Suster harus hadir kan itu. Iya, betul, Pak. Ya, dibagi. Kami dari panitia juga menyapa semuanya, nanti ada petugas-petugasnya masing-masing. Begitu, Suster. Baik. Terima kasih Pak Eri atas jawabannya. Masih adakah sesuatu yang penting sekali kita tanyakan kepada narasumber kita? Karena nanti kita nggak ada lagi narasumber pada saat kita coaching, lalu kita sudah akan masuk ke IHT. Apakah masih ada Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Baik, kelihatannya sudah tidak ada. Ada satu hal yang penting, Suster. Apa itu, Mas? Ya, Bapak Ibu, Suster, kula minangka talangaturipun Buderwarto saha Pak Heri, ingkang sepisan munjuk sembah nuwun awet sedaya peparing dalem. Kasihan Suster Ferdinanda lah. Suster Ferdinanda itu sudah lama hidup di Jogja. Oh, nggih. Saya ngerti dikit-dikit mengucapkan terima kasih. Ya, bahasa Indonesia ya. Kami semua berterima kasih Bapak, Ibu, Suster, Buder atas persaudaraan yang boleh kita alami di tempat ini meskipun secara virtual, tetapi esensi dari virtual ya. Karena sekarang usum dengan kata esensi gitu ya. Esensi virtual itu kan masih mengandung virtus virtutis, masih ada keutamaan dari yang kita hadapi ini. Layar yang di depan mata saya, Bapak Ibu panjenengan itu juga merepresentasikan kehadiran kita. Lalu syukur itu kita wujudkan dalam seluruh rangkaian kegiatan organisasi penggerak ini di tahun yang pertama. Kami mohon minta maaf sedalam-dalamnya kepada Buder, Bapak, Ibu, ketika mungkin ada salah dalam tutur kata, penyampaian-penyampaian yang kurang sopan atau dari dasarnya sendiri penampilan kami agak gimana dan boten mitayani ngoten nggih. Sebelumnya kami minta maaf. Lalu yang ketiga selanjutnya saya deg-degan nih, saya grogi kalau ngomong seperti ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, terima kasih banyak ya. Kita berhasil mulai dari awal sampai akhir ini memetakan sekolah serta keunggulan-keunggulan. Nanti tahun depan kita akan masih berproses bersama untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita temukan, kita dalami di tahun pertama ini untuk kita bagikan kepada guru-guru kita semua. Dan yang terakhir, ya, kita gotong royong
gayut sengkut membangun pendidikan yang kita idealkan bersama. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu. Kita berjuang bersama di tahun ini dan kemudian akan kita lanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Baik. Mekaten dari saya. Ada tambahan dari Pak Heri maupun Derwarto. Enggak, saya terharu kok. Enggak bisa ngomong kok, sudahan kok. Mari, Suster. Oke, Bu Derwarto enggak ya? Cukup, udah. Oke, baik para Bapak dan Ibu. Dari saya secara pribadi, saya sungguh mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator dan juga sebagai coach untuk kelompok kita dalam FGD 1 dan FGD 2 yang sudah kita laksanakan bersama dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan yang ada. Kita ada 4 kali FGD bersama dengan narasumber, 4 kali coaching, yang 1 kali lagi akan kita laksanakan pada tanggal 9. Saya sungguh sadar bahwa di sana-sini ada kekurangan dan keterbatasan dalam diri saya dan dalam melaksanakan tugas saya ini sebagai fasilitator. Maka untuk itu saya mohon maaf ya, dan itulah yang masih bisa saya lakukan, yang masih bisa saya berikan kepada para Bapak dan Ibu. Saya percaya dengan dukungan dan kepercayaan dan dengan pengalaman yang diberikan kepada saya, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengalami kegiatan ini, dengan semua peran yang saya jalankan, saya masih bisa berkembang. Itu harapan saya. Program POP saya sadari, saya syukuri sebagai kesempatan bagi saya untuk memberdayakan diri saya, to empower me. Nah, jadi terima kasih untuk kesempatan itu, terima kasih untuk kebersamaan kita, partisipasi kita, kerja keras kita dengan tulus hati melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, meskipun di awalnya kita mungkin serba bingung ya, kita seperti kita mau buat apa? Awalnya kita tidak tahu, tetapi ketika narasumber kita membiarkan kita, memberikan kepada kita kemerdekaan untuk melakukan sesuatu, menuliskan atau membuat dokumentasi, membuat naskah akademik dengan sistematika kita sendiri, dan akhirnya toh kita bisa melaksanakannya dengan sistematika kita sendiri. Kita mulai menghayati, menghidupi kemerdekaan itu sekarang, dan sampai juga pada naskah kurikulum kita, draft kurikulum. Saya pikir ini satu pengalaman yang luar biasa yang bisa kita terima, yang bisa kita alami. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kami yang memberikan kesempatan kepada kami, kepada para Bapak dan Ibu, untuk mencoba melakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya apa yang muncul dalam ide, dalam pikiran, dalam gagasan kami. Mudah-mudahan ke depan tentunya pengalaman ini katanya menjadi guru yang bijaksana, ini juga kita berikan, kita imbaskan kepada orang-orang yang akan bekerja dengan kita di sekolah kita bersama para Bapak dan Ibu guru, tentunya juga dengan para siswa kita sebagai subjek layanan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kita semua atas kehadiran kita, atas partisipasi kita, atas kegembiraan, atas harapan yang boleh kita bagikan bersama pada saat kita mengikuti FGD ini. Baik, saya pikir demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan waktu ini kepada Pak Dani dari Pak Dani ya, yang jadi MC kita pada hari ini, tapi belum open cam. Tadi saya habis koordinasi dengan panitia teman-teman untuk membantu menyiapkan IHT masih pada
sibuk suster, ditutup aja mungkin kelupaan. Saya Oh, tadi begitu. mundur sebentar karena koordinasi untuk persiapan IHT teman-teman nanti kami share. Oke. Ya, langsung tutup saja. Oke, baik. Terima kasih, Bruder. Maka pada sore hari ini untuk menutup kegiatan kita, FGD kita, kami mohon kesediaan Ibu Bu Lili untuk memimpin doa kita, Bu, boleh? Oke. Mari, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, kita akhiri dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami semangat, hingga kami bisa menghasilkan jerih payah kami selama ini bersama narasumber, bersama teman-teman untuk merumuskan sebuah naskah akademik. Perjalanan kami masih panjang, maka kami mohon pendampingan-Mu agar apa yang sudah kami mulai nanti kami selesaikan dengan baik. Dan semuanya ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu hari ini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ya. Pak Heri. Bangun. Ilmu-ilmunya. Bukan untuk reformasi sekolah kita. Luar biasa. Oke. Ya. Oke. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Suster, makasih banyak ya, Suster. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Semangatnya aja Mas Heri, Mas Dedi. Untuk negeri era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila di perjuangan sia-sia. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu Nanti kemungkinan dengan perbedaan, berpegang